Oke, baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, baik ya. Mungkin untuk kali ini kita pertemuan pertama. Jadi ini jam yang pertama kita. Silakan dulu dibuka semua apanya, videonya, biar saya screen untuk sebagai tanda absensi. Iya, Pak. Untuk absensi ya. Hmm. Rahman Bagus, Muhammad Rizky, Rahmayuni. Ayo silakan dulu dibuka videonya kalau udah apa? Udah siap-siap, udah ready, biar saya screen sebentar. Nanti dimatikan aja kalau mau dimatikan, silakan. Kalau mau dihidupkan silakan juga. Muhammad Rizky Ramadan. Muhammad Rizky Ramadan. Video saya harus saya apa lah ya? Hadir, Pak. Berapa orang nih? 18. 18. Oke. Rahman Bagus. Oh, ada ya. Oke. Hmm. Oke, saya ambil fotonya. Hilang lagi foto si Rahman. Videonya. Terang. Oke. Satu, dua. Ada lagi yang masuk. 19, berarti 18 termasuk saya. Berapa orang kalian semuanya? 30 ya? 28. 28 orang. Saiful Aldi, silakan videonya ditampilkan dulu. Saifullah Aldi. Halo Saifullah Aldi. Oke, baik ya, saya ambil dulu screennya. Udah ya. Ini kelas
TI 1803. Oke, baik ya. Sudah saya screen. Eh, Bagaimana bisa dilihat apa yang saya gerakkan di sini? Bisa dilihat? Bisa, Pak. Bisa, Pak. Oke. Hmm, saya upload dulu absennya. Sebelumnya kita sudah pernah masuk? Belum, Pak. Belum ya, baru pertama kali ya. Iya, Pak. Kayak kayaknya kita 2 kali masuk ini ya. Iya, Pak. 2 kali perkuliahan. 2 kali, Pak. Biar nggak kangen kali, Pak. Dengan mata kuliah yang sama gitu ya. Mata kuliahnya sama, hanya beda teknologi aja. Kenapa bisa gitu, Pak? Hah? Kenapa bisa gitu, Pak? Ya, itulah. Nantilah kita pelajari dulu. Saya pun baru pertama kali membawa mata kuliah ini, dan ini adalah mata kuliah terbaru di kampus ini. Berarti perdana nih, Pak. Iya, perdana. Nanti kalau kalian yang paham, diingatin aja. Mana tahu kan nanti lebih ahlinya gitu ya. Oke, baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya, terima kasih ya sudah mau bergabung di sini dalam suasana masih kuliah online. Ya, Pak. Ya, mudah-mudahan kita dalam sehat ya, sehat dan apa namanya semua aktivitasnya mudah-mudahan dilancarkan, tidak ada kendala satupun. Amin. Kemudian dalam kegiatan ibadah kita ya semakin meningkat ya, karena di akhir zaman ini memang banyak sekali cobaan yang harus kita hadapi ya. Salah satunya adalah cobaan seperti ini. Dan ini belum berakhir ya. Kita masih kuliah seperti ini. Walaupun misalnya di negara lain sudah berupaya masuk ya. Kalau kita masih tetap seperti ini ya, mungkin dari aturan pemerintah ya, kita sudah hampir 1 tahun ya, 1 tahun ya. Mulai dari bulan Maret kemarin, ini sudah jatuh lagi ke bulan Maret tahun 2021. Jadi kuliah seperti ini, kalau kita ya mahasiswa mungkin sudah biasa gitu ya, tapi kalau misalnya anak TK ataupun anak SD mungkin sangat sulit bagi mereka. Yang mau saya sampaikan hari ini adalah sistem perkuliahan. Mungkin Anda sudah mengetahuinya bagaimana ya, sistem perkuliahannya, berapa kali hadir, kemudian penilaiannya seperti apa ya. Itu kalau masalah penilaian sebenarnya tergantung daripada dosennya masing-masing gitu ya. Mungkin kalau saya ya, aturan saya sebenarnya gampang aja ya. Asal nanti Anda bisa mau nanti mengerjakan tugas, kemudian nanti kuis Anda nanti benar ya kan, kemudian nanti UASnya ya benar, nanti berkali-kali nanti UASnya dibuat sampai nanti nilai 100 gitu. Jadi nanti Anda kalau misalnya masih gagal, silakan UAS lagi balik, silakan UAS lagi balik gitu ya. Jadi apa namanya, masalah kehadiran ya, kehadiran ini mungkin yang mengurangi itu nanti adalah prodi gitu ya. Misalnya nilai kehadiran Anda, kalau kita lihat misalnya nilai kehadiran, kita lihat berapa persen ya, karena sekarang ada bertambah lagi ya. Mana dia ini?
Misalnya kalau dilihat aturan yang terbaru di sini, kalau kita lihat ya, oh iya nggak ada di sini ya. Bentar ya. Telegram salah. Ini dia. Download. Mana ini? Oh, download. Kalau yang ini nanti adalah absennya ya. Mungkin kalau nanti Anda rutin mengisi absen, maka nanti hasilnya seperti ini. Ini sudah pernah Anda terima seperti ini? Halo? Belum, Pak. Belum, Pak. Nanti kalau misalnya Anda mengisi absensi, maka kalau misalnya Anda tidak mengisinya, maka dia akan kosong. Ya. Jadi seperti ini dia nanti. Jadi nanti saya bisa lihat absen Anda di sini gitu ya. Ini masalah absensi. Jadi kalau masalah absensi biasanya 3 kali kalau misalnya tak datang. Kita lihat lagi di sini absensinya. Misalnya kalau kita penilaian seperti ini ya. Nih. Jadi kalau dia lebih besar daripada 90, ya kan? Itu A ya. Kemudian lulus. Lebih besar 80 sama dengan 80 sampai dengan 89, A plus, A minus. Kemudian kalau kita lihat di sini, nah di sini ada 20 dia, yaitu kehadiran dengan etika. Jadi etika berarti hadir dengan etika ini 20, berarti 20% gitu ya. Berarti yang lainnya itu 30%. Kuis saja 30% ya. Kemudian UAS 30%. Ini kuis dengan tugas ini sama ya persentasenya. Kemudian UTS-nya adalah 20%. Itu dia. Nah, yang pertama adalah kehadiran ya. Jadi usahakan kita yang di sini kalau misalnya dibuat Meet, silakan ikuti Meet ya. Kalau misalnya nanti Anda menyimak video, silakan simak videonya ya, supaya nanti mengerti apa yang disampaikan. Kemudian nanti ini etika ini biasanya sih kalau dilihat nanti dari apa namanya, dari cara dia misalnya kan mempost. Makanya juga hati-hati nanti ketika menggunakan media ini, misalnya Google Class ini misalnya kan, GCR ataupun Google Classroom ini, jangan misalnya asal posting gitu ya, diposting tak apa-apa nanti ditulis di apa di halaman Google GCR itu ya. Karena ada juga semester lalu ada mahasiswa dia suka kali menulis entah apa-apa, ditulisnya di dalam dashboard di dalam halaman GCR kelasnya gitu. Dibuatnya namanya, dibuatnya ini, kemudian cita-citanya ini. Udah diingatin pun masih dibuatnya seperti itu. Itu ya. Ya, itu
Etika juga nanti ketika nanti ya biasalah etika, mungkin Anda sudah mengerti ya. Kemudian tugas kuis ya, tugas kuis ini ya menurut saya di sini persentasenya sangat besar gitu ya. Kalau dibandingkan dengan yang ini ya. Ini 20% nih ya. Jadi 2/3-nya yang ini lebih besar ya. Jadi tugas kuis itu penting ya, supaya apa? Supaya nanti Anda bisa nanti lebih apa namanya, apa yang masuk ini, supaya nanti Anda bisa menyelesaikan proyek-proyek ketika nanti ada yang berkaitan dengan mata kuliah kita ini ya, karena ini adalah mata kuliah yang baru. Jadi ya memang sewajarnya ya kuis ataupun tugas ya itu sangat ditekankan kepada kita ya. Bahkan saya sendiri pun ngoprek ya, misalnya nggak ada mata kuliah, saya lah searching juga ya, bagaimana membuat ini, bagaimana mengembangkan ini, bagaimana mensimulasikan ini. Jadi memang itu harus dipraktekkan ya, artinya kita harus buat tugas mandiri gitulah ya. Berikutnya adalah ya UTS ya. Jadi kalau UTS di sini adalah 20% ya. Nah, di UTS ini nanti ya, mungkin nanti kita buat bisa saja nanti pilihan berganda, bisa saja nanti esai ya, dan sejenisnya gitu ya. Jadi UTS ini ya diusahakanlah benar gitu ya. Nanti mungkin kalau yang semester yang lalu sistemnya masih saya buat sekali gitu ya, hanya sekali doang. Makanya ya udah, cuma itu yang sanggup dia. Sebenarnya saya buat 70 semua. Dia jawab misalnya bersalahan gitu ya. Jadi nggak mungkin kan digagalkan juga. Jadi nanti di sini saya buat ulangan UTS nanti sampai dia bisa dapat nilai yang bagus, dapat nilai yang apa namanya? Katakanlah misalnya nilai A gitu ya. Jadi biar bisa lebih mantap nanti nilainya ke depannya untuk mendongkrak nanti di semester akhir gitu ya. Karena memang nilai ini memang dia nanti di akhir-akhir aja yang sangat penting gitu ya, untuk menopang nilai apa namanya IPK ya, ijazah ataupun transkrip nilainya gitu. Jadi penting ya, sangat penting nilai ini. Kalau kita berkuliah memang outputnya itu gitu ya. Tapi sebenarnya kalau kita ya memang tujuannya misalnya untuk berkuliah, untuk mencari pengetahuan ya, dia nggak mau ngejar nilai, mungkin untuk mengejar kompetensi ya lebih bagus sih. Tetapi ya kalau bisa dua-duanya lah gitu ya. Artinya gini, walaupun Anda mampu misalnya, tetapi Anda malas gitu, Anda malas mengerjakannya, ya sama doang, Anda tidak didukung oleh dengan nilai gitu. Artinya mana sih yang kamu dapatin selama kamu kuliah gitu, nggak ada hasilnya gitu. Hanya mungkin ya dia mampu kayak gini tetapi nggak ada penilaiannya. Salah satunya misalnya dia tadi kembali ke sini ke etika gitu ya kan, dia mampu mengerjakan ini tetapi dia jarang hadir, dia nggak ya kurang peduli lah gitulah. Jadi mungkin tugas misalnya, tugas pun dia ngerti gitu ya, tapi dia malas mengerjakannya, tapi dia ngerti gitu. Itu memang pilihan sih ya, karena kan kita ini sudut pandangnya beda-beda, tetapi lebih bagus ya kita ini ya ikuti aja. Kalau misalnya ada kompetensinya ada ya, pengetahuannya ada, kemudian ada juga lah penilaiannya ya bagus gitu kan. Jadi seperti itu ya. Kemudian UAS di sini ujian akhir ini 30% ya. Jadi ini juga nanti seperti itu. Tapi kalau UAS itu biasanya dia 1 minggu ya, 1 minggu sebelum apa namanya, sebelum penyerahan nilai itu nanti kita buat perbaikan nilai ya. Kalau bisa nanti ya di tahun 2021 ini banyak kita berbenah gitu ya, berbenah dalam arti kita ulang-ulangi gitu ya, karena kalau semakin kita ulangi nanti pasti tahu gitu ya. Kalau mungkin hanya sekali ujian mungkin ya hanya
hanya seperti itu nanti dia bisa jawabnya, selesai gitu ya. Nanti kalau jawaban yang kedua, ya kan, ada nanti soal yang kedua, ujian ulangan misalnya, ya kan, sampai nanti Anda bisa, pasti nanti Anda ya lulus gitu ya, karena sudah diulang-ulangi gitu ya. Jadi menurut saya kalau masalah penilaian ya rajin ngulang lah gitu ya. Artinya ya kalau misalnya nanti nilai Anda masih anjlok, misalnya nilai 30, 40, nah silakan diulangi gitu ya. Karena apapun ceritanya kita sebagai manusia harus sering ulang-ulang gitu. Kalau nggak diulang nanti nggak akan bisa, nggak bakalan bisa. Ya, jadi itu dia. Kemudian ya selanjutnya adalah yang mau saya sampaikan adalah ini tadi apa ya? Udah saya posting ya. Ini belum apa ya? Ini belum Anda komen. Silakan Anda komen yang ini ya. Ada tadi saya post. Mana ya? Yang ini silakan nanti Anda komen. Silakan di komen. Komennya seperti ini. Komen gitu aja ya. Di komen ini, di bawah ini nanti. Silakan di komen sini, buat nanti namanya, nama, kemudian NPM, kemudian buat hadir gitu ya, status hadir. Jadi nanti dibuat ya. Ini bisa dilihat ini. Bisa, Pak. Iya, untuk menambah apa namanya catatan di kelas saya, buat saya seperti ini, nama, NPM, walaupun Anda sudah ikut Zoom ya, silakan nanti diisi namanya, NPM-nya, status hadir atau misalnya sakit gitu ya. Kalau misalkan dia nanti sakit atau gimana, berarti dia tidak bisa nggak ikut meet gitu. Tetapi alangkah baiknya kalau misalnya Anda bisa ikutin lah gitu ya. Oke ya. Yang berikutnya sistem perkuliahan mungkin seperti itu ya. Ya. Mungkin perkuliahan ini kan sifatnya online. Kalau saya tanya, Anda yang di sini semuanya di Medan atau di kampung? Dan di kampung. Sebagian besar di mana? Kampung, Pak. Medan, Pak. Berarti tidak semua lah ya yang ada di sini ya. Iya, Pak. Iya. Iya, Pak. Jadi kalau misalnya kita di sini ya sebenarnya kita bisa buat agendanya gitu ya. Misalnya kita buat praktek di sini gitu ya. Kita buat apa namanya? Pertemuan gitu ya, pertemuan secara langsung ya. Karena belajar langsung ke sini ya sebenarnya lebih bagus gitu ya. Dibandingkan Anda jarak jauh. Oke, ya mungkin kalau sistem perkuliahan masih online seperti ini, tetapi bisa siapa saja sih yang ada di Medan ini? Mana tahu nanti mewakili sempat kemari gitu ya. Saya, Pak. Faisal, Pak. Rahmat. Faisal. Rahma, Pak. 1, 2, 3. Maria, Pak. Maria 4. Saipul, Pak. Saipul 5. Bagas, Pak. Bagas 6. Rani, Pak. 7. Mungkin seperti itulah ya, 7 orang gitu ya. Ya. Jadi nanti bisa kita buat kalau bisa nanti kita buat pertemuan-pertemuan. Anda lah nanti yang mewakili ya kawan-kawan Anda yang ada di kampung gitu ya. Jadi nanti modelnya share juga ya. Nah, kita buat nanti video gitu ya. Kita buat video apa namanya? Nanti kita upload ke YouTube. Biasanya sih gitu seperti itu. Saya buat biasanya video.
Ya karena banyak usulan-usulan gitu ya. Makanya kemarin itu disampaikan sama mahasiswa, Pak, bagaimana kalau kita kami dapatkan YouTube aja gitu ya. Kami belajar dari video Bapak aja gitu. Saya buat memang videonya gitu. Buat video, kemudian silakan disimak, saya bilang kan, ditonton videonya sampai habis. Ternyata tidak gitu. Yang melihat ya mungkin hanya viewernya hanya 5 gitu ya. Padahal sudah disebarkan di kelasnya. Jadi sebenarnya kita itulah salah satu kendala kita ya. Kendala ya. Yang pertama ya, saya ingin masuk ke dalam ranah motivasi. Sebenarnya kelemahan kita ini, Bapak Ibu semua yang hadir di kelas ini, masalah membaca ya. Membaca ya. Kalau di agama Islam, mohon maaf kalau misalnya saya menyampaikan tentang agama, ya, ini adalah sebuah motivasi. Ada di surah yang pertama ya kan, perintah, ada 5 surat ya, 5 ayat yang diturunkan ya. Pertama kali yaitu Iqra ya, membaca ya. Jadi kalau surah Iqra ini, Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq ya kan, khalaqal insana min 'alaq. Jadi ini sebenarnya inilah kunci daripada kesuksesan ataupun sumber ilmu pengetahuan. Nah, itu dia. Jadi kalau misalnya Anda itu rajin membaca ya, rajin menulis, menelaah, maka ya kita akan mudah dalam mengikuti semua pelajaran ya. Sehingga kita itu katakanlah ya haus ilmu gitu ya. Pengen rasanya ya belajar terus gitu. Jadi Anda yang di sini semua, apalagi dalam keadaan seperti ini ya, mari saya ajak semua supaya Anda itu rajin membaca lah ya. Rajin membaca, kemudian rajin menyimak gitu ya. Simak ya. Walaupun misalnya ada video itu kan sebenarnya wadah gitu ya. Cara penyampaiannya mungkin lebih interaktif kalau misalnya video. Kalau bisa disimak gitu ya, dilihat, kemudian dipraktekkan. Nah, itu dia. Apalagi kita di sini kan teknologi gitu ya. Yang kita bahas ini adalah masalah teknologi, selalu ada yang namanya prakteknya. Praktek ya. Jadi mulailah kita ini terus membaca ya. Kalau bisa apa yang kita baca itu kita simpulkan, berarti kita kan sudah menulis gitu ya. Akhirnya kita bisa membuat sebuah karya ilmiah gitu kan, tulisan-tulisan yang bermanfaat gitu. Sehingga nanti kita ya mudah gitu kan, mudah mencari ide. Sebenarnya ide itu datang sendiri gitu ya. Kenapa ya? Karena kita memang sudah sering membaca gitu ya. Kita sering misalnya simulasi ataupun mempraktekkan, dia akan datang sendiri. Misalnya seperti ini Bapak Ibu, Anda kan sekarang sudah semester 6 ya kan. Semester 6 itu biasanya baru sekali inilah mungkin anak TI ya, dalam suasana Covid semester 6 praktek ya, PKL ya, praktek lapangan ya, praktek langsung ke dunia kerja gitu ya. Nanti Anda yang di kampung pasti ke Medan gitu ya, entah nyari tempat PKL di mana, ataupun misalnya daring juga semua gitu ya. Anda akan keluar nanti di semester 6 ini untuk melihat suasana di luar ya, yaitu bagaimana di lingkungan luar, bagaimana di lingkungan perusahaan-perusahaan yang berbasis teknologi gitu ya. Misalnya dia perusahaan tuh ya kan, perusahaan tetapi teknologi komputernya tidak ada ya kan. Dan itulah nanti ide-ide seperti itulah nanti apalah yang harus dibuat di tempat itu gitu ya. Dan itu nanti Anda akan tuliskan di dalam sebuah karya ilmiah ataupun sebuah ya katakanlah berbentuk laporan ya kan, laporan praktek lapangan kerja ya. Anda harus menuliskan semuanya ya.
Yang pertama memang Anda ya harus mengkaji dulu ya, apa sih permasalahan yang ada di tempat itu ya. Jadi ini sebenarnya awal Anda meneliti gitu ya. Jadi kalau Anda misalnya tidak sering membaca, ya kan, tidak mau membaca, nggak mau menelaah, nggak mau melihat suasana di luar, maka ya disinilah nanti kita susahnya mencari ide gitu ya. Karena ide itu sebenarnya muncul ya ketika kita itu banyak membaca. Nah, itulah tadi perintah yang pertama itu, Iqra ya. Jadi saking pentingnya surah 5 ayat ini diturunkan pertama kali. Jadi mungkin ini sebagai ya renungan bagi kita ya, supaya kita ini lebih bersemangat untuk lebih bersemangat untuk membaca ya, karena ini adalah sumber ilmu pengetahuan. Oke ya, bagaimana? Ada yang mau ditanyakan sampai di sini? Nggak ada, Pak. Nggak ada, Pak. Kalian informasi kapan kalian PKL? Belum tahu Pak, dengar Pak. Pokoknya pasti ya, pasti ada PKL mungkin ya. Ada kok. Ada ya. Walaupun PKL itu daring gitu ya. Ya, Pak. Itu dia ya. Oke ya. Sekarang saya saya lanjutkan ke tahap berikutnya, yaitu masalah pengenalan mata kuliah ini. Mata kuliah ini sebenarnya sudah lama di kampus-kampus lain, terutama di bagian Pulau Jawa ya. Mereka sudah lama menggunakan mata kuliah ini. Karena kita sudah beralih ya. Kemarin kita masih sekolah tinggi, sekarang sudah universitas. Maka banyak perubahan-perubahan kita lihat ya. Salah satunya adalah perubahan mata kuliah, ya kan? Perubahan mata kuliah sebenarnya kalau kita perubahan tidak gitu ya, tetapi sebenarnya penambahan gitulah ya, penambahan mata kuliah lah gitu. Berbicara tentang cloud computing ya, mungkin Anda mengerti cloud ya. Cloud itu apa itu? Cloud itu adalah awan ya. Computing yaitu ya komputer gitu ya, komputasi, perhitungan ya. Kemudian letaknya itu yang berada di awan sana gitu ya. Artinya apa? Berada dalam satu cakupan internet ya. Jadi cloud computing ini ya banyak sebenarnya. Banyak kalau misalnya kita lihat di internet, misalnya saya kenalin dulu, misalnya ini sebenarnya Telegram ini, kalau Anda ketahui, ini Telegram ini sebenarnya cloud computing ya. Ya, Telegram ini sebenarnya cloud computing. Misalnya gini, ini misalnya ada semua pesan-pesan yang ada di sini, pesan terkirim yang masuk ke sini misalnya, ini tersimpan di mana gitu ya? Ini tersimpan di cloud ya, cloud storage ya, tersimpan di dalam internet, kemudian di dalam satu server ya, kemudian yang dilalui oleh jaringan internet. Jadi ini misalnya data ya kan, data ini bisa kita ambil suatu saat jika kita misalnya memerlukannya gitu. Oh, data ini sangat perlu gitu ya. Kita ambil, kita lihat historinya lagi, data-data yang sudah dikirim itu. Sebenarnya Telegram ini adalah yaitu implementasi daripada ini ya, cloud computing. Nah, ini dia cloud computing ini. Jadi implementasinya ya. Jadi apalagi contohnya, sangat banyak lagi contohnya. Misalnya ini misalnya misalnya bisa Anda lihat kan apa yang saya
gerakkan di sini? Bisa, Pak. Oke, nanti Anda bertanya ya. Misalnya komputer awan misalnya VVS. Kalau misalnya Anda pernah mendengar VVS seperti ini. Nah, ini VPS Linux SSD. Nah, ini dia. Nah, ini misalnya VPS nih. Misalnya Dropbox ataupun Google Drive gitu ya. Sebenarnya Google Drive ini pun termasuk dari apa? Yaitu implementasi cloud computing. Tetapi ini masih kategori sebahagian gitu ya. Tingkatannya masih sebahagian. Belum semua dikatakan cloud ya. Belum semua dikatakan semua cloud computing ataupun teknologi cloud computing di sini. Belum semua. Ya. Jadi misalnya ke Telegram ini mungkin kalau kita lihat bisa ya mengirim data gitu ya, bisa mendownload upload data di sini gitu ya. Dibandingkan dengan WhatsApp ya, kalau misalnya dibandingkan dengan WhatsApp ya, WhatsApp ini kan kalau kita lihat penyimpanannya itu ya memanfaatkan storage kita ya, penyimpanan kita gitu ya, hard disk kita, ataupun misalnya kalau di handphone misalnya memori kita itu akan terbebani. Jadi WhatsApp itu belum sepenuhnya itu adalah cloud computing ataupun salah satu aplikasi teknologi daripada cloud computing. Tetapi kalau Telegram ini, makanya mana lebih handal Telegram dengan WhatsApp? Tentunya adalah Telegram ya. Karena ini sudah istilahnya implementasi daripada cloud computing. Ya kan? Misalnya data-data itu tersimpan ke dalam cloud ya. Nggak terbebani oleh penyimpanan kita, kecuali memang kita download misalnya data itu. Nah, kalau misalnya data ini saya download misalnya saya klik seperti ini, maka data ini akan tersimpan, ini kan lagi download nih, maka akan tersimpan ke dalam Telegram desktop kalau melalui komputer, ya kan? Download, kemudian kita lihat di sini namanya Telegram desktop. Nah, maka dia akan masuk ke sini gitu ya. Semua hasil download dari Telegram itu akan masuk ke sini. Nah, kecuali Anda download misalnya. Tapi kalau misalnya kita tidak download datanya, maka ya dia berada di sana, di cloud, berada di awan tuh. Sholat dulu kalian, sholat. Jadi itu dia ya. Ya, misalnya sekarang banyak sekali usaha-usaha ya, yang mana mereka itu membuat sebuah layanan-layanan untuk menempatkan data-data kita itu berada di cloud ya. Salah satunya adalah Private ya. Misalnya adalah VPS ya, Virtual Private Server, yaitu server virtual pribadi ya. Ini dia. Ini banyak nih. Ini kalau yang ini kita lihat ini banyak ya biayanya seperti ini dia. Kalau kita lihat di sini VPS SSD 1 50.000 per bulan. Nah, kalau kita lihat di sini 20 gigabyte SSD. Nah, ini yang jualan lah ini. Implementasi nantinya seperti ini dia ya. Inilah namanya VPS itu ataupun Google kalau kita lihat ini adalah usaha-usaha implementasi daripada mata kuliah cloud computing ini. Nah, ataupun teknologi cloud computing ini. Jadi ini sebenarnya permainan dari virtualisasi. Jadi virtualisasi ketika kita memiliki sebuah memiliki storage ya, ataupun misalnya katakanlah komputer yang memiliki penyimpanan atau spesifikasi yang besar ya, spesifikasi yang besar,
Maka ini bisa kita buat, maka bisa dibuat menjadi apa? Menjadi ladang bisnis. Ladang bisnisnya kalau kita lihat yang di sini, inilah implementasinya. Sholat dulu, kalian sholat dua. Pulang aja kalian. Nggak bisa dibilangin pulang aja. Oke, bisa didengar? Coba. Pak. Oke, tadi ada anak-anak tadi ya, anak-anak PKL tadi. Bukan untuk kalian tadi yang saya ucapin itu ya. Oke, jadi ini adalah sebuah ladang bisnis. Misalnya komputer memiliki spesifikasi yang besar, maka bisa dibuat menjadi ladang bisnis. Salah satunya adalah usaha seperti ini. Dia bisa menjual seperti ini ya, dijualinya. Kalau kita lihat di sini di bawahnya itu misalnya ini dia. Hanya 1 GB memori, 1 CPU, 1 IP public, 1 TB data transfer, 100 MB bit per second ya. Semakin besar dia speknya, maka semakin besar pula bayarannya, kan gitu. Kemudian ada juga sih yang berbasis namanya gratis gitu ya. Ini kalau kita lihat di sini ya, PVS Cloud ini. Jadi privat ya, virtual prepaid server ya. Jadi ini adalah salah satu implementasi daripada cloud. Maka sebenarnya ya, di apa ini ada yang namanya istilahnya di cloud itu ada yang namanya IaaS ya kan, infrastruktur ya, apa namanya, untuk server ya. Inilah salah satunya, artinya kita itu mendapatkan infrastruktur tetapi dia virtual gitu ya. Kita dapat harddisknya, kita dapat memorinya. Biasanya kalau di cloud itu ada bagian-bagiannya seperti itu ya. Misalnya saya tunjukin di sini ya, Google istilah apa namanya, IaaS. Ini termasuk juga ini cloud, asal ditulisan di situ kayak IaaS, maka dia nanti seperti ini untuk aplikasi ya. Sini kita lihat dulu. Jadi di dalam cloud ini nggak asing lagi sama kita. Yang ini ada namanya layanan PaaS ya, platform as service. Ada SaaS, perangkat lunak sebagai layanan. IaaS, infrastruktur sebagai layanan. Ini semua dalam cloud nih ya. Kalau kita lihat di gambarnya ini, ini dia. Oh bukan ya, ini. Ini bisa Anda lihat, ini bisa dilihat ya. Ini namanya ada infrastruktur ya. Kemudian ini ada namanya platform ya. Ini ada namanya service untuk aplikasinya ya. Jadi kalau kita lihat di sini ya, selalu ada virtualisasi, virtual, server, storage, network. Kalau ini ada lagi yang ini makin lengkap lagi, makin banyak dia ya. Kemudian ada AS ya. Mungkin kalau kita lihat di sini ya, layanan-layanannya itu mungkin beda kalau kita lihat di mata-mata kuliah sebelumnya gitu ya. Jadi virtualisasi artinya apa? Sebuah komputer yang memiliki spesifikasi yang memadai gitu ya. Katakanlah untuk misalnya dibuat sebagai apa namanya, usaha gitu ya. Berarti kan memiliki spesifikasi yang besar. Nah, servernya itu dijadikan sebagai dibuat virtual ya, sehingga dia bisa
mewadahi beberapa sistem operasi di dalamnya gitu. Jadi lebih dari satu sistem operasi nanti yang jalankan di dalamnya. Kemudian storage, penyimpanannya ya. Penyimpanannya pun besar juga ya. Eksternalnya misalnya hard disknya berapa tera gitu. Sehingga bisa dijadikan dijadikan sebagai ladang bisnis ya. Makanya kalau kita lihat misalnya di internet misalnya, ya banyak sekali ya. Ada namanya VVS gitu ya. Dan misalnya kalau kita lihat yang layanan layanan yang ini Google Cloud pun ada ya. Google Cloud nih misalnya Google Cloud VVS ya. Ini ada juga yang trial ya. Masih percobaan gitu ya. Ini bisa juga digunakan nih. Ya, jadi cloud computing ini ya, ini sangat berkembang, sudah berkembang ya. Bukan suatu hal yang baru lagi ya. Ini sudah lama sebenarnya. Mungkin ya di masa-masa saat ini ya, mereka yang memiliki usaha misalnya, tetapi nggak ada yang mengurusi infrastrukturnya gitu ya, nggak ada yang mengurus kabelingnya, jaringannya semua, bandwidthnya semua, ya kan, misalnya kayak Gojek tuh ya kan, Gojek ya, perusahaan PT Gojek Indonesia ya, mereka itu tidak memiliki infrastruktur gitu ya untuk layanan Gojek ini. Infrastruktur dalam artian server mereka itu nggak dibuat di dalam satu tempat gitu, maksudnya milik mereka secara real gitu ya, tetapi mereka itu sebenarnya menyewa. Mereka itu menempatkan aplikasi mereka itu ya berada di dalam cloud ya. Jadi semua maintenance-nya itu dilakukan oleh pihak cloud-nya. Katakanlah salah satu ini ya, yaitu Google Cloud ini ya. Jadi sebenarnya makanya tadi kita lihat tadi misalnya PPS itu apa sih, Prepared Virtual Server itu ya, dia komputer ya, komputer yang diletakkan di awan gitu, komputer yang diletakkan di internet, tetapi dia berbasis virtual ya, dimana sistem operasinya itu kita install lah, misalnya apakah dia menggunakan sistem operasi Linux atau misalnya Windows ya, tergantung pemilihan sesuai aplikasi yang mau kita jalankan di dalamnya. Jadi itu dia. Memang sih kalau kita lihat ini sangat asik ya, sistem cloud computing ini. Asiknya apa ya? Kita itu nggak merasa kita nggak usah ribet-ribet lagi mengurusi data gitu. Nah, mengurusi data kita nggak mesti nanti gimana, nanti nggak connect gitu ya, nanti gimana jaringannya, nanti backup listriknya bagaimana gitu. Semua sudah ditangani oleh yaitu service ataupun bagian yang membuat pelayanan seperti itu. Nah, itu dia ya. Jadi layanan ini sebenarnya bisa kita buat secara local host. Sebenarnya semua kan bermula dari local host, ya kan? Kita kerjakan di sebuah lokal. Kita jalankan dulu dalam virtual, ya. Apakah berjalan atau tidak, ya? Ya kan? Jadi kalau misalnya dia berjalan, ya, kemudian baru kita online kan, gitu. Seperti itu dia. Jadi kalau misalnya Anda lihat misalnya di kampus ini pun sebenarnya udah saya buat juga layanan seperti itu. Misalnya penyimpanan ataupun backup data, tapi dia berbentuk cloud gitu ya. Misalnya si dosen itu bisa menyimpan data, dia bisa membackup datanya di dalam sebuah server yang terpusat di dalam Universitas Budi Dharma. Salah satu saya memanfaatkan saya buat yang namanya cloud Unip BD. Nah, ini dia. Kalau Anda lihat misalnya yang ini ya, ini adalah sebuah sebuah cloud ya. Ini cloud Unip BD ini kalau Anda lihat ya, ini servernya itu berada di kampus ini gitu ya. Kita memanfaatkan server yang ada di sini, dan ini termasuk adalah
ya kan, implementasi ataupun implementasi itu kan artinya kan penerapan ya, cloud computing. Nah, inilah salah satu penerapan daripada cloud computing ini. Nah, gunanya ini apa? Ya gunanya untuk backup ya. Maksudnya gini, penyimpanan data kita misalnya. Kemudian ya sama sebenarnya kayak Dropbox ya kan. Pernah Anda lihat Dropbox seperti ini? Ini Dropbox misalnya, Dropbox. Nah, ya kalau Anda lihat ini Dropbox, ini pun sebenarnya penyimpanan ya. Everything teams need all in one place ya kan. Jadi ini pun bisa kita menyimpan di dalamnya ini sesuatu ya, misalnya dokumen-dokumen kita ya kan. Kita kemana-mana cuma bawa handphone doang gitu kan. Ya misalnya kita ingin mengedit sebuah data misalnya kan, kita ingin membutuhkan data itu gitu, kemudian kita simpan di dalam internet ya, seperti ini dia. Tetapi ada kalanya banyak juga perusahaan yang memiliki apa namanya, karena dia kan udah ada infrastrukturnya, dia sudah memiliki server ya kan, atau dia nggak mau sewa-sewa VPS, dia siap ya kan, dia siap dengan apa namanya, dia siap dengan maintenance daripada infrastrukturnya gitu kan, karena ada teknisi di bidang sana. Ya nggak masalah, sebenarnya lebih bagus kalau seperti itu gitu kan. Jadi dibuatlah sebuah server gitu kan, adalah servernya, kemudian dimanfaatkan, diinstalasi sistem operasi virtualisasi sehingga bisa diakses secara online gitu. Banyak itu. Misalnya Kominfo ya, kementerian. Nah, Kominfo misalnya, Kominfo itu kalau Anda lihat ini servernya di mana gitu ya. Nah, ini servernya itu dia tuh berada ya, dia server ya yang mengurusi di bagian kementerian ya kan. Misalnya kampus juga kan, kampus kan banyak kampus di Indonesia ya, kampus juga berada di ya, apa namanya, servernya juga kebanyakan mereka memiliki server sendiri ya kan. Paling ya, karena kan kita kan barusan apa namanya, sebenarnya kalau kita hitung tahun top up ini kan sudah banyak tuh top up, ada Shopee, ada Lazada, ada banyak kan. Itu mereka itu kebanyakan mereka memiliki PPS, karena mereka nggak, ya katakanlah mereka itu nggak sempat lagi mengurus infrastruktur gitu ya. Jadi apa namanya, mereka cukup untuk mengembangkan aplikasi. Jadi mereka itu fokusnya itu mengembangkan aplikasi. Mereka itu meletakkan aplikasi mereka itu di sebuah rumah ya kan, yang sudah diurusi rumahnya. Kan kategorinya seperti itu, apa namanya, ilustrasinya seperti itu kan. PPS itu kan seperti itu, prepaid ya kan, prepaid server ya, komputer virtual server ini ya. Kita itu sebenarnya kayak nyewa gitu ya kan, nyewa rumah, ataupun kalau hosting biasanya kan kamar kan diistilahkan kan, ada namanya hosting ya kan, ada namanya PPS. PPS-nya dia itu semua ya, dia bisa ngapain, itulah dia tadi. Kalau PPS itu dia sama seperti nyewa rumahnya, kamu sewa rumahnya ya kan, kemudian apa yang ada di situ kamu bisa menggunakannya. Tetapi yang penyewa rumah itu dia tidak akan memikirkan perawatan rumah itu. Yang melakukan perawatan yaitu yang memiliki rumah gitu. Jadi mereka lah yang melakukan perawatan ya. Jadi dia hanya membayar sewa, kemudian memanfaatkan apa yang ada di situ. Tapi kalau lebih mandiri, kalau misalnya bisa kita maintenance server, kita memiliki keilmuan di sana ataupun teknik di sana, itu lebih bagus ya. Oke, kemudian lowongan kerja ya kan, kalau Anda lihat misalnya ya, apa sih lowongan kerja di dalam ini? Lowongan kerja ya kan, untuk cloud computing ini banyak ya, banyak.
cloud computing ataupun teknologi cloud computing ini lowongannya kemana? Oh, banyak lah. Misalnya di perusahaan, yang namanya data itu ya selalu apa namanya, selalu dibutuhkan ya. Yang menjaga data ini siapa? Perusahaan. Apakah datanya itu sifatnya itu adalah center ya, sentral ya kan? Apakah sifatnya itu adalah offline atau misalnya online ya? Artinya gini, offline itu penting nggak offline? Offline penting, karena offline dulu baru online gitu. Tapi kalau misalnya online dulu baru offline, ya misalnya ya online dulu ya kan nggak logis kan? Offline dulu lah. Kalau misalnya online dulu baru offline, itu gini dia, data yang sudah ada di internet itu kan Anda download, kemudian Anda masukkan ke dalam harddisk Anda ataupun memori Anda, itu kan sudah jadi offline. Ketika video Anda download ya kan, tadinya masih online, itu jadi offline. Anda tonton lagi biar nggak makan bandwidth, itu namanya seperti itu. Kemudian ya seperti ini sebenarnya, offline online, online offline, offline online. Jadi kalau kita lihat data itu ya, data kan banyak, ada video, ada dokumen. Itu Anda download, Anda kumpuli semua ya kan, Anda koleksi lah semuanya. Kemudian ya data-data itu harus ada yang ngurusin, ditempatkan di mana, di lemari mana, di berkas mana. Maka ya saat ini ada namanya cloud computing, komputasi awan ataupun teknologi computing gitu kan, di mana diletakkan medianya apa saja. Kalau kita lihat lagi kan, mata kuliah kan ada dua mata kuliah, ada teknologi computing, ada namanya cloud computing, teknologi cloud computing. Bedanya apa? Mungkin bedanya Anda lihat aja nanti teknologinya seperti apa gitu ya. Apakah menggunakan virtualisasi? Mungkin cloud computing itu adalah untuk menjelaskan yaitu komputasi awannya itu ya, bagaimana ya. Nah, itu dia. Jadi kalau Anda lihat ini adalah localhost ya. Kalau saya buat kayak seperti ini 658881, ini adalah localhost. Nah, jadi kalau Anda lihat ini adalah Nextcloud ya. 199.165 ini adalah Nextcloud. Jadi ini adalah localhost. Kalau online-nya seperti ini, cloud ya. Nah, ini dia. Ini pun udah saya interaksikan ya. Saya menggunakan IP IndiHome sebenarnya. IP IndiHome itu kita apa namanya? Kita bungkus lagi dia, kita bungkus kemudian supaya bisa di-online-kan, nanti dimainkan di dalam mikrotiknya ini. Jadi di mikrotiknya ini kita otak-atik lagi seperti itu dia. Kita masukkan lagi nanti portnya, kita forward lagi supaya nanti bisa diakses di online gitu. Ya sepertinya ya ada kemarin apa namanya? Ada kemarin alumni, ya kan? Saya buka apa dulu? Buka mana tadi? Wow. Halo? 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 Oke, mungkin sudah apa ya? Sinyalnya hilang, mungkin saya lupa matikannya. Oke, baik. Kayaknya hilang ini, ya. Saya masuk dulu. Oke, baik, untuk mata kuliah hari ini cloud computing mungkin sampai sini saja. Mohon maaf, saya tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.